البشرى وإلى حضرة الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawan nata'allam wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadabbar wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tata cara berpuasa, juga mengenai bulan Ramadan seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, menyempurnakan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Masih berkisar masalah puasa, yaitu mengenai kelebihan-kelebihan bulan yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini. Di antara kelebihan yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini, yang terbesar yaitu diturunkan di dalam bulan Ramadan ini, di salah satu malam dari bulan Ramadan ini, suatu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Disebutkan di dalam banyak riwayat, juga di dalam banyak kitab tafsir disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendengar berita yang disampaikan oleh Jibril tentang amal yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya terdapat seorang Bani Israel yang disebutkan oleh Jibril memanggul senjata berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. 300 tahun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang umur mereka ini diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam tafsir As-Sawi. Kalau tidak salah di Jalalain, syarah tafsir Jalalain, di antara asbab turunnya surat Al-Qadar. Ketika mendengar itu, seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ini memiliki rahmat yang luar biasa terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada umatnya Rasulullah SAW. Nabi sendiri sering bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang memiliki kasih sayang di dalam hatinya, yarhamuhumur Rahman, maka zat yang maha penyayang itu akan menyayangi dia, akan menyayangi orang-orang yang di dalam hatinya punya kasih sayang. Berarti ini memiliki arti orang yang tidak punya kasih sayang di dalam hatinya, dia tidak akan mendapat kasih sayang dari zat yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, rahmatilah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Perintahnya Nabi Muhammad SAW perintah wajib. Perintah wajib agar setiap umat Islam ini mendahulukan kasih sayang daripada yang lain. Perang itu alternatif terakhir di dalam langkah menyebarkan dakwah Islam. Walaupun perang saja, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya juga berperang dilandasi rahmat. Kata Rasulullah SAW, "Uqtulu birrahmah." Perangilah mereka orang-orang kafir itu dengan rahmat. Kata sahabat, bagaimana memerangi dengan rahmat ya Rasulullah? Dengan tidak menyiksa mereka. Tidak menyiksa mereka, bisa alternatif terakhir. Bahkan setiap peperangan Nabi Muhammad SAW mengingatkan tidak boleh membakar rumah, tidak boleh memotong pepohonan, tidak boleh menyakiti wanita, tidak boleh menyakiti anak kecil,
tidak boleh menyakiti orang tua. Ini selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa memang ajaran Islam ini ajaran rahmat, dan Nabi sendiri diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati segala sesuatu, siapapun, man fil ardi, siapapun yang ada di muka bumi ini, yarhamukum man fis sama, maka yang di langit akan merahmati kalian. Dan kita lihat di dalam sejarahnya Rasul, memang jelas sekali sifat rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap siapapun yang ada di sekitarnya. Nabi ini memiliki rasa rahmat yang luar biasa, sampai kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi penduduk neraka pun Rasulullah SAW masih mendatangi mereka, berdakwah kepada mereka, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalam suatu ayat, afatukrihu ayyu'minu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kamu itu mau memaksa mereka, orang-orang kafir itu, untuk beriman, padahal Allah sudah menutup jalan bagi mereka. Kenapa kamu ini susah payah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaksa orang-orang yang sudah ditentukan Allah sebagai penduduk neraka, mau dipaksa oleh Rasulullah SAW untuk beriman. Tidak bisa, itu sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, Taha, kami ini tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjadi celaka, kata Allah SWT. Sebab Nabi Muhammad SAW memaksa dirinya untuk menyelamatkan banyak umat, banyak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi kadar tugasnya Nabi Muhammad SAW, sampai tidak memperhatikan kondisi tubuhnya Rasulullah SAW. Ini hikmatnya yang begitu luar biasa, sampai kepada anak kecil, sampai kepada istrinya. Sampai kepada istrinya, seperti yang saya ulang-ulang, datang masuk ke rumahnya Rasulullah SAW, tanya kepada Sayyidah Aisyah, berikan kepada saya makan pagi. Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada makanan ya Rasulullah kecuali cuma makanan pokok ini, gandum, diberikan ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sekarang nasi putih, cuma adanya nasi putih. Kalau terjadi pada kita gimana? Lempar, nasi putihnya dilempar. Marah ya, pulang dari sholat subuh lapar, nggak ada makanan ya Rasulullah, cuma adanya ini aja. Kalau kita ya nasi putih itu, kata Rasulullah, ada lauk nggak? Kata Sayyidah Aisyah, nggak ada lauk ya Rasulullah kecuali cuma cuka, al-khal. Sayyidah Aisyah, mbak sini, cukanya ini diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dicampur dengan gandumnya tadi. Lalu Rasulullah SAW memakan gandum tadi dengan lahap di depan istrinya, sambil bersabda, ni'mal idan al-khal, kata Rasulullah. Senikmat-nikmatnya lauk itu ya cuka ini, kata Rasulullah SAW. Menggembirakan hati istrinya. Sekarang suami zaman sekarang, istrinya sudah susah payah masak, masih dicaci. La ilaha illallah. Ini tidak menghargai, ini rahmatnya kurang. Dia harus dihargai. Dia punya hati, dia punya perasaan, harus kita hargai. Kata ulama, ini menunjukkan penghargaannya Nabi terhadap istri, terhadap kaum wanita. Yang kedua, penghargaan Nabi terhadap makanan. Tidak pernah mencaci makanan Rasulullah. Sampai terhadap makanan berakhlak Nabi Muhammad SAW. Cokak aja Rasulullah tidak mengatakan, tidak enak ini cokaknya. Tidak pernah mengucapkan seperti itu Nabi Muhammad SAW. Sampai terhadap makanan rahmat Nabi Muhammad SAW. Terhadap anak kecil juga begitu. Didapati di dalam banyak peristiwa Nabi Muhammad SAW ini bergaul dengan anak kecil, bermain dengan anak kecil, sampai riwayat yang jelas-jelas banyak disampaikan oleh sahabat adalah ketika Rasulullah SAW bermain dengan cucunya Al Hasan dan Al Husain yang menunggangi punggung suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu masuk Anas ibn Malik, kemudian mengatakan, ni'mal markub hada, kata Anas bin Malik. Loh, ini tunggangan paling baik yang pernah saya lihat ini, kata Anas bin Malik. Karena Rasulullah SAW pura-pura jadi kuda, penunggangnya adalah Al Hasan dan Al Husain. Kata Rasulullah, wa ni'mal rakib hada,
dan sebaik-baik penunggang adalah 2 orang yang ada di atasku ini, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini menurun kepada sahabat Rasulullah SAW, ahlul baitnya dan para pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka punya rahmat sampai disebutkan suatu ketika Sayyidina Umar yang di dalam sejarahnya kita ketahui dia ini orang yang paling tegas di dalam memutuskan sesuatu. Disebutkan di dalam riwayat pernah satu orang Badui datang melewati Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sedang mengumpulkan anak-anaknya, anak-anak kecil, mungkin cucu-cucunya atau anak-anak kecil yang ada di sekitarnya sambil dicium satu persatu oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lewat Badui tadi kemudian berkata, "Kamu sang pahlawan Umar ibn al-Khattab mainan dengan anak kecil, mencium anak kecil." Kata Badui tadi, "Aku punya anak 9, sampai detik ini aku belum pernah mencium anakku," kata Badui tadi. "Kalau begitu engkau memiliki hati yang keras," kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi di antara salah satu ciri orang yang memiliki rahmat adalah cinta kepada anak kecil. Di antara salah satu ciri orang yang memiliki rahmat. Nah, kembali kepada pembahasan tadi ini menunjukkan rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan kita untuk memiliki rahmat. Lihat yang ada di sekitar kita, kehidupan yang ada di sekitar kita. Jadikan hati kita ini peka terhadap lingkungan. Rahmat yang paling besar adalah memperhatikan agama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau dunianya saja harus kita perhatikan, lebih-lebih lagi agamanya harus kita perhatikan. Perhatikan agama istri kita, agama anak-anak kita, agama sahabat kita, agama kedua orang tua kita, agama saudara-saudara kita, dan agama orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika mendengar Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang Yahudi yang berjihad di jalan Allah selama 300 tahun memanggul senjata. Kata Rasulullah, "Ya Allah, ini amal yang luar biasa, 300 tahun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kau jadikan umur umatku ini cuma 60 tahun," kata Rasulullah SAW. "Bagaimana nanti umatku bisa mengejar kualitas seperti yang dicapai oleh umat-umat yang terdahulu?" Meminta Nabi Muhammad SAW agar umatnya ini jangan sampai kalah, harus bisa melebihi umat-umat yang terdahulu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perhatiannya Nabi, perhatian Nabi terhadap agama umatnya, terhadap agama umatnya Rasulullah SAW. Sampai kemudian turunlah surat Al-Qadar. "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Anzalnahu ay anzalnal Qur'an. Kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan sama ya. Jadi salah kalau ada orang bilang Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Salah. Kalau Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan, berarti Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Tapi Allah mengatakan Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Artinya kalau orang mendapat satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada yang didapat orang yang beribadah selama 1000 bulan terkabul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang beribadah selama 1000 bulan, semua ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang ditolak. Orang yang dapat satu malam Lailatul Qadar, dia mendapat yang lebih agung dari itu. Bayangkan, ini luar biasa. Keistimewaan ini cuma diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkat rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Bayangkan kalau setiap bulan puasa kita mendapat malam Lailatul Qadar. Setiap bulan puasa 1000 bulan berarti sekitar 80 tahun.
Kalau setiap Ramadan kita berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita jauh di atas umat-umat yang terdahulu. Nah, ini begitu luar biasa malam Lailatul Qadar ini. Di dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keluar sampai di tengah jalan ada dua orang yang sedang bertengkar. Lalu Nabi melewati orang itu dan kemudian masuk ke dalam masjid, lalu bercerita kepada para sahabatnya di depan di dalam masjid itu. Kata Nabi, kharajtu li'u'allimakum Lailatul Qadri, kata Rasulullah. Aku ini keluar dari rumah mau memberitahu kalian kapan itu malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, fatalaha fulan wa fulan. Tapi aku melewati dua orang, yang si fulan dan si fulan yang sedang bertengkar, farufi'at. Maka diangkat ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lihat bahayanya orang yang berkelahi. Dampak negatif yang diperbuat oleh orang yang berkelahi itu tidak hanya menjangkiti orang yang berkelahi, tapi orang yang ada di sekitarnya ikut terkena dampak negatifnya. Apalagi yang diterima oleh orang yang sedang bertengkar itu. Yang di sebelahnya tidak ikut bertengkar, terkena dampaknya. Dan yang terkena dampaknya ini Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi kalau kita. Makanya kalau ada orang berkelahi, jangan berhenti di jalan. Ini kan jalanan Jakarta ini bisa macet sampai berkilo-kilometer. Ternyata kita lihat ada orang bertengkar baru serempetan mobilnya ini ya. Baru nyerempet mobil ini. Gak ada yang bikin macet, cuma orang ini cuma kepingin tahu ini ada apa yang terjadi. Kalau ada orang berkelahi, kita mau berhenti, harus berhentinya memisah, melerai. Kalau enggak, cepat-cepat pergi. Jangan sampai kita ikut terkena dampak unsur negatif dari perkelahian tadi. Di peristiwa yang lain, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu duduk bersama Rasulullah SAW di emperan masjid. Lalu datang seseorang memaki Sayyidina Abu Bakar di depan Rasulullah SAW. Dimaki-maki Sayyidina Abu Bakar. Diam Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab, Nabi Muhammad juga tidak menjawab. Dimaki-maki sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab makian orang tadi. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjawab makian orang tadi, berdiri Rasulullah SAW meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kemudian menjadi tidak menggubris lagi orang yang memaki tadi, karena dia kehilangan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak bisa berpisah dari Rasulullah SAW. Langsung dia mengejar Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku? Karena mereka bersahabat. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, sungguh ketika engkau tadi berdiam saat orang tadi memakimu, di atas kepalamu ada ribuan malaikat sedang beristighfar untukmu. Begitu engkau menjawab makiannya, hilang malaikat tadi, dan aku tidak duduk di tempat yang di situ tidak ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW. Ini unsur jeleknya orang bertengkar. Apalagi sampai putus silaturahmi. Naudzubillah min dzalik. Ini sebelum bulan Ramadan ini sambung lagi tali silaturahmi. Datangi orang-orang yang baik yang jauh atau yang dekat, saling meminta maaf. Kalau tidak bisa datang, paling tidak telepon. Kalau tidak bisa telepon, lewat SMS. Pokoknya saling memaafkan. Jangan nunggu nanti Idul Fitri. Sebelum Ramadan ini saling memaafkan. Sebab putus tali silaturahmi itu bisa menghalangi sampainya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu kaum. Kalau ada orang berdoa, kata Rasulullah waktu berdoa bersama para sahabat, kata Rasul, doa kita ini tidak naik ke langit, sebab di tengah-tengah kita ada pemutus tali silaturahmi.
Ini yang doa di situ ada Nabi Muhammad SAW. Karena dampaknya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Alhamdulillah. Maka sambung dari silaturahmi. Kata Rasul, fatalaha fulan wa fulan farufi'at. Lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu tadi. Jadi Rasul jadi lupa ilmu tadi. Kapan Lailatul Qadarnya? Berkata para ulama, Rasulullah SAW akan memberitahu kapan Lailatul Qadar, kemudian diangkat kapan waktu Lailatul Qadar di zamannya Nabi itu. Artinya khilaf nanti di antara para ulama. Nanti akan kita bahas. Fatalaha fulan wa fulan farufi'at fa'asa ayyakuna khairan lakum. Kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan dengan diangkatnya ini, pengetahuanku tentang Lailatul Qadar ini, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan bagi kalian. Timbul pertanyaan, bagaimana kok bisa menjadi kebaikan bagi kita? Harusnya kalau tahu ini kita dapat kebaikan, ini diangkat kok bisa malah jadi kebaikan. Kata para ulama, Nabi sudah mengajarkan kepada kita untuk mengambil hikmah dari segala ketentuan Allah SWT. Allah itu menentukan apapun, pasti ada kebaikan yang ada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kalau kita tidak bisa melihatnya, bukan berarti itu tidak ada kebaikannya, tapi itu karena kebodohan kita. Tapi setiap ketentuan dan ketetapan Allah pasti ada unsur kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Kalau ibu saja akan memutuskan yang baik-baik untuk anaknya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada unsur kebaikan untuk kita yang kadang kita tidak memahami, seperti anak kecil yang ayah ibunya memaksakan anak tadi untuk minum puyar yang pahit. Anak ini tidak paham kan anaknya. Ini ayah saya zalim sama ibu saya. Saya dipaksa minum puyar yang pahit ini. Karena anak ini tidak paham. Padahal ayah ibu tadi ketika memaksakan puyar yang pahit itu karena kasih sayangnya anak ini terhadap orang tua ini terhadap anaknya. Tapi karena anak ini tidak paham, dianggap ini saya ini sedang disakiti, makanya dia marah. Oh jahat, ayah jahat, ini ibu jahat. Kenapa saya dipaksa suruh minum puyar yang pahit? Itu perumpamaan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita atau menentukan sesuatu ketetapan yang di dalamnya ada unsur kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kadang-kadang pahit bagi kita. Sebab pahitnya ketetapan Allah itu adalah kehendaknya yang ingin mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, seperti puyar yang masuk ke dalam anak kecil tadi. Makanya as-sabru kasibri, butuh sabar. Sabar itu pahit, tidak ada sabar yang nikmat, seperti puyar tadi itu. Nah, Nabi juga melihat farufi'at fa'asa ayyakuna khairan lakum, mudah-mudahan baik bagi kalian. Yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi ini selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Yang kedua, dan memang yang diucapkan Rasul ini betul-betul kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau malam Lailatul Qadar ini kita ketahui, tarawih ini cuma adanya penuhnya di malam Lailatul Qadar, masjidnya sepi. Tidak ada tuh malam-malam dihidupkan, tidak ada. Ini hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, malam Lailatul Qadar tahun ini jatuh di malam misalnya 29. Ya sudah, orang ke masjid malam 29. Malam 29. Lainnya orang akan enak-enakan di rumah. Ini hikmahnya. Ini diantara hikmahnya kata para ulama. Allah ini selalu menyembunyikan, mengaburkan hal-hal seperti itu, supaya kita ini memiliki prasangka baik terhadap seluruhnya. Dikaburkan kapan malam Lailatul Qadar, supaya kita memiliki prasangka baik bahwa semua malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Di antaranya lagi kata para ulama, dikaburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapan waktu-waktu ijabah doa. Doa yang dikabulkan itu dikabulkan oleh Allah kapan? Kapan waktu ijabahnya doa?
Kan banyak riwayatnya. Ada yang bilang sepertiga malam, ada yang bilang setelah sholat, ada yang bilang antara adzan dan iqamah, ada yang bilang malam Jumat, ada yang bilang hari Jumat. Hari Jumatnya ada khilaf. Ada yang bilang pagi, ada yang bilang antara dua khutbah, ada yang bilang antara khutbah dengan sholat, ada yang bilang setelah sholat Jumat, ada yang bilang setelah sholat asar di hari Jumat. Semua dikabulkan oleh Allah. Pendapatnya macam-macam ini, pendapat orang. Kenapa kok dari ditentukan saja? Ini malam A misalnya. Nah, supaya kita menghidupkan seluruh waktu ini, supaya kita setiap waktunya rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk sepertiga malam, oh ini saat istijabah. Masuk setelah adzan, oh ini saat istijabah. Kita selalu mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mana amal kebaikan yang bisa mengantar kita ke surga. Tahu? Tidak tahu kita. Amal kebaikan yang bisa mengantar kita ke surga yang mana? Tidak tahu. Ada satu orang bernadar, saya bernadar. Orang ini bernadar setiap pagi dia mau memberikan sepotong roti kepada makhluk Allah yang pertama kali melewati rumahnya. Bernadar. Setiap ada orang lewat, makhluk Allah lewat di depan rumahnya, yang pertama kali lewat dia tahu itu dikasih sepotong roti. Sampai satu hari pagi-pagi dia tunggu, nggak ada orang yang lewat. Ini roti mau dikasih siapa? Padahal saya sudah nadar. Nggak ada orang yang lewat di depan rumahnya. Tiba-tiba lewat seekor keledai. Jadi ini juga makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rotinya ini diberikan ke keledai. Waktu wafat ada orang mimpi, kamu gimana? Oh, saya diampuni oleh Allah. Berkat apa? Berkat roti yang saya berikan keledai. Bukan ke orang ini, yang diberikan ke keledai. Nggak tahu kita. Yang menjadi sarana ini diampuni kan kita nggak tahu. Ada lagi Imam Ghazali waktu meninggal ditanya oleh muridnya di dalam mimpi, wahai Imam, kamu saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat bangun malammu? Bukan. Berkat kitab Ihya yang kamu tulis? Bukan. Berkat mujahadahmu beruzlah selama 15 tahun di menara di satu masjid di Syam? Bukan karena itu. Berkat apa? Karena aku pernah menulis suatu buku. Ketika aku menulis, di tengah-tengah aku menulis ada lalat yang hinggap di penaku, meminum tinta untuk aku menulis. Karena tinta zaman dulu mungkin dari sari buah diminum oleh lalat tadi. Maka aku berhentikan penaku tadi supaya lalat itu puas meminum tintaku terlebih dahulu. Diampuninya sama Allah lewat lalat ini. La ilaha illallah. Makanya orang tidak boleh, wah ini cuma sholat sunnah. Bisa jadi itu amal baik yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan kita untuk berhusnudzon kepada seluruh amal baik supaya kita melakukan